Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegeta Dewa Penghancur dan Goku tua telah memulai pertempuran yang benar-benar nyata. Dalam bentrokan serangan, Goku dan Vegeta menghilang dari pandangan Beerus dan Whis, lalu muncul kembali di planet Beerus lagi. Namun, ada sesuatu yang salah. Beerus dan Whis sama sekali tidak mengenali mereka, dan Dewa Penghancur mulai mengancam mereka bersiap untuk membunuh keduanya. Apa yang terjadi? Mengapa Beerus dan Whis bertingkah seperti ini? Bagaimana Goku dan Vegeta akan selamat dari situasi ini? Dengan tangan mengarah pada Goku dan Vegeta mengumpulkan sejumlah besar energi Hakai, Beerus bertanya siapa mereka dan apa yang mereka inginkan di planetnya. Goku dan Vegeta sangat terkejut dengan hal ini. Tapi, Goku mulai berpikir bahwa Beerus sedang bercanda dan mencoba mendekatinya dengan senyuman dan nada santai. Namun, Beerus membuktikan bahwa dia tidak bercanda dan menembakkan sebuah energi dalam bentuk tombak kekuatan kecil. Goku menghindarinya sambil merasa sangat ketakutan. Dan setelah menghindari serangan itu, dia melihat bola kekuatan kecil itu melewati tepat di sampingnya, menjauh dari planet dan menghilang dalam ledakan besar di langit yang mengguncang seluruh planet. Pada saat itu, Goku menyadari bahwa Beerus benar-benar serius dan dia berteriak ketakutan karena Dewa Penghancur benar-benar mencoba membunuhnya. Vegeta bertanya pada Beerus dan Whis apa yang terjadi dan memberitahu mereka bahwa mereka adalah Goku dan Vegeta, murid-murid mereka. Namun, Beerus dan Whis sepertinya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Whis mengatakan bahwa dia tidak memiliki murid sejak Beerus sendiri dan Beerus juga tidak pernah memiliki murid. Memperhatikan pakaian Vegeta lebih dekat, Beerus bertanya mengapa dia berpakaian seperti Dewa Penghancur. Dan pada saat itu dia menjadi marah, menciptakan teori di pikirannya dan sampai pada kesimpulan bahwa Vegeta ada di sini untuk mencoba mengambil posisinya. Vegeta sontak menjadi panik ketika dia minta Beerus mengerti bahwa hal itu bukanlah yang terjadi. Namun, sebelum Vegeta bisa menjelaskan situasinya, Beerus sudah berada di depannya, memukulnya dengan pukulan yang sangat kuat di perut. Pukulan yang begitu kuat hingga seketika membuat Vegeta kehabisan napas, sementara air liur keluar dari mulutnya. Setelah pukulan di perut, Beerus mendaratkan pukulan lain tepat di wajah Vegeta, mengirim Pangeran Saiyan itu terbang tinggi ke langit dan membuatnya menghilang. Goku kini menjadi takut dan juga mencoba mendekati Beerus untuk memberitahu dia bahwa keadaan tidak seperti yang Beerus pikirkan. Namun tanpa menanggapi atau membiarkannya bicara, Beerus mengarahkan tangannya dan melepaskan gelombang kekuatan besar terhadap Goku yang akan menghantam tepat di kepalanya. Tapi Goku bisa menghindarinya dengan melemparkan tubuhnya ke belakang hingga kepalanya membentur tanah. Setelah gelombang kekuatan melewatinya, Goku berdiri dengan kekuatan besar karena menyadari bahwa serangan itu diluncurkan dengan niat untuk membunuhnya. Beerus mengatakan itu sudah jelas karena membunuh mereka adalah niatnya. Sebelumnya, Beerus sedang tidur dan dibangunkan oleh kebisingan yang dibuat oleh mereka berdua. Jadi, Beerus ingin mereka membayar dengan nyawa mereka. Beerus menyerang ke arah Goku dan mencoba sebuah serangan, tapi Goku menghindar dan pergi ke langit. Beerus mengejarnya dengan banyak serangan lainnya yang semuanya dihindari Goku sambil mencoba menjelaskan kepada Beerus bahwa mereka tidak ingin mencelakainya. Beerus menjadi sangat jengkel karena Goku menghindari pukulannya dan menyuruhnya diam. Selagi ini terjadi, Whis menonton dengan sangat penuh perhatian, terkejut bahwa Goku bisa menghindari serangan Beerus dan menyadari bahwa itu tidak normal. Whis mengetahui bahwa meskipun Goku terlihat seperti orang bodoh, dia pastinya bukan orang bodoh. Pada satu titik, Beerus mencoba memukul Goku dan melihat bahwa pukulan itu benar-benar akan mengenainya. Goku mempertahankan diri dengan menangkis tangan Beerus dengan lembut dan melakukan gerakan yang menyebabkan Dewa Penghancur melewatinya begitu saja. Berputar beberapa kali di udara dan menuju ke tanah. Sebelum menabrak tanah, Beerus berhasil mengendalikan tubuhnya dan mendarat. Tapi dia sangat marah atas apa yang baru saja terjadi. Setelah gerakan Goku, Whis benar-benar terkesan dan dia memberitahu Beerus bahwa lebih baik dia menganggap pertarungan ini serius dan jangan meremehkan lawan karena Goku menggunakan Ultra Instinct. Beerus terkejut dengan kata-kata ini dan bertanya kepada Whis apakah dia yakin dengan apa yang dia katakan. Whis membenarkan dan dia sudah mencurigainya sejak awal. Tapi setelah melihat gerakan terakhir Goku, dia yakin sekarang. Goku mengatakan bahwa mata Whis tajam biasanya. Goku sampaikan bahwa dia memang menggunakan Ultra Instinct. Setelah bertahun-tahun berlatih, Goku berhasil mempelajari apa yang dia latih di Arc Granola, yaitu menggunakan Ultra Instinct sepenuhnya,
sebagai teknik tanpa perlu bertransformasi. Whis bertanya bagaimana Goku mempelajari UI, dan Goku menjawab bahwa itu adalah Whis sendiri yang mengajarinya. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, mereka melihat kilatan energi mendekat melalui langit dengan kecepatan tinggi. Dan energi ini bukan sekedar energi biasa, melainkan energi ungu penghancur. Yang mendekat adalah Vegeta yang telah berubah menjadi Ultra Ego dan langsung menuju Beerus, mengejutkan Beerus sepenuhnya. Keterkejutan itu begitu besar sehingga Beerus bahkan tidak bisa bereaksi, dan kemudian dia terkena tendangan terbang dari Vegeta yang mengirimnya ke sisi lain planet, meninggalkan jejak kehancuran raksasa di tanah. Goku menjadi kesal dengan reaksi Vegeta dan memberitahunya bahwa mereka seharusnya mencoba meyakinkan keduanya daripada memulai pertarungan sungguhan. Namun, Vegeta mengatakan dia tidak peduli. Dia sampaikan Beerus benar-benar telah menyakitinya dengan serangan tadi dan tidak ada yang memukulnya seperti itu lolos begitu saja. Di sisi lain planet, energi ungu tampak di kejauhan, dan energi itu adalah dewa penghancur Beerus. Dikelilingi oleh aura energi kehancurannya dan kini dengan ekspresi marah. Beerus terbang dari tempatnya dan dalam sekejap kembali ke tempat Vegeta, mendarat di tanah dengan kekuatan tinggi sehingga menciptakan lubang di sekitar area dampak. Dengan marah, dia bertanya bagaimana Vegeta bisa menggunakan kekuatan itu. Awalnya, dia mengira Vegeta adalah tiruan yang mengenakan pakaian dewa kehancuran. Tapi tampaknya itu bukan masalahnya. Di sisi lain, Vegeta tidak mungkin menjadi dewa alam semesta lain karena Beerus mengenal mereka semua. Dia bertanya siapa Vegeta sebenarnya. Vegeta menjawab bahwa Beerus sendirilah yang mengajarinya teknik tersebut, dan dia juga adalah dewa penghancur alam semesta ketujuh. Di sini, Beerus malah tertawa dan mengatakan bahwa Vegeta pasti sudah gila. Seperti yang dikatakan Whis, dia tidak pernah memiliki murid dan tidak berniat memilikinya. Beerus juga mengatakan bahwa dialah dewa alam semesta ketujuh dan tidak berniat memberikan posisi itu kepada siapapun. Beerus meningkatkan intensitas aura kekuatannya dan Vegeta melakukan hal yang sama. Mereka saling menatap dengan tekad saat aura intens mereka menyelimuti seluruh medan perang. Goku baru saja akan meminta Vegeta untuk tidak bertarung lagi, tapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya karena Vegeta meluncur ke depan dengan dorongan cepat ke arah dewa penghancur Beerus. Namun, Beerus dengan terampil menghindar, menunjukkan kelincahan kucingnya. Dia membalas dengan serangkaian tendangan cepat. Vegeta terkena beberapa tendangan pertama, tapi berhasil memblokir sisanya dan melakukan serangan balik dengan serangan sikut yang kuat ke dagu Beerus, membuatnya terpukul mundur. Namun, Beerus cepat pulih dan mereka melanjutkan pertukaran pukulan. Pertarungan berlanjut dengan kedua petarung menunjukkan kekuatan, kecepatan, dan keterampilan yang luar biasa, menghasilkan pertempuran yang layak bagi dua ahli bela diri. Karena sifat Ultra Ego-nya yang lebih agresif, Vegeta fokus pada taktik yang lebih ofensif, melakukan serangan brutal, dan tidak peduli terkena beberapa pukulan dari lawannya untuk menciptakan celah. Di sisi lain, Beerus menggunakan pendekatan yang lebih seimbang, mencoba serangan yang presisi dan cepat sambil menghindari serangan musuh dengan kelincahannya. Namun, terlepas dari strategi yang lebih halus, Beerus tidak segan menggunakan kekuatan dan kekerasan dalam pukulannya. Setiap gerakan dihitung dan dieksekusi dengan mahir, menjaga keseimbangan di antara mereka. Goku menyadari bahwa meskipun menggunakan kekuatan penghancur untuk memberikan kerusakan yang lebih besar, Beerus juga tampak menggunakan Ultra Insting dalam gerakannya yang sangat cair dan presisi. Goku ingat selama pertandingan melawan dewa penghancur lainnya, Beerus menggunakan taktik serupa menangani serangan dewa-dewa lain secara efektif sambil juga memberikan serangan yang kuat. Namun, Goku membandingkan kedua kejadian tersebut dan menyimpulkan bahwa Beerus tampaknya melakukan jauh lebih baik sekarang. Seolah-olah dia telah berlatih secara keras untuk menyeimbangkan kedua konsep ini. Planet Beerus gemetar di bawah intensitas kekuatan tersebut, dan dengan setiap tabrakan serangan kedua dewa penghancur itu, terjadi anomali iklim seperti gempa bumi, hembusan angin, dan juga petir. Terlepas dari perlawanan sengit Vegeta, Beerus mulai mendapatkan sedikit keunggulan dalam pertarungan. Dengan gerakannya yang halus dan presisi, Beerus mendaratkan beberapa serangan berdampak di tempat yang tepat, mengguncang Pangeran Saiyan. Namun, Vegeta tampak mendapatkan kekuatan dari rasa sakit akibat pukulan tersebut, yang semakin memperkuat insting bertarungnya, dan konsekuensinya adalah tubuhnya. Dengan semangatnya yang meningkat, dia mulai mengungguli Beerus, menekannya dan mendaratkan beberapa serangan kuat pada dewa kucing itu juga.
Pada satu titik, Vegeta akan memberikan pukulan kuat pada Beerus yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Tapi, Beerus mencegah pukulan itu dengan mengarahkan tangannya ke Vegeta dan menembakkan gelombang energi besar dari jarak dekat untuk mendorongnya menjauh. Dengan marah, Vegeta mulai menembakkan beberapa ledakan energi ke arah Beerus yang dengan terampil menghindar dengan bermanuver di udara sangat lincah, lalu membalas dengan jenis serangan yang sama. Beerus dan Vegeta terlibat dalam baku tembak ledakan Ki yang nyata, menciptakan ledakan dan gelombang kejut yang mengguncang planet itu. Beberapa ledakan tersebar di langit planet Beerus saat mereka dengan terampil menghindari serangan dan membalas dengan teknik yang semakin kuat. Pertempuran berubah menjadi tontonan cahaya dan kekuatan saat Vegeta dan Beerus melepaskan urutan serangan yang tiada henti. Vegeta memutuskan untuk mengubah serangan dan melepaskan Garlic Gun yang kuat, sementara Beerus membalas dengan tombak energi yang menghancurkan. Tabrakan kedua kekuatan itu menciptakan ledakan yang membuat semua ledakan sebelumnya tampak seperti tidak ada apa-apanya. Setelah Garlic Gun, Sang Saiyan memutuskan untuk menggunakan teknik yang lebih kuat lagi, memusatkan sejumlah besar kekuatan dan melepaskan Final Flash-nya, melepaskan aliran energi besar ke arah Beerus yang menanggapi dengan bola Hakai raksasa. Melihat apa yang terjadi, Whis menciptakan medan gaya di sekelilingnya, sementara Goku segera menggunakan Sun Kanido. Tabrakan serangan itu begitu dahsyat sehingga menciptakan ledakan energi yang luar biasa, melenyapkan seluruh permukaan planet. Setelah ledakan tersebut, Whis merasa cukup aman untuk menghilangkan medan gayanya, dan Goku yang telah berteleportasi untuk melarikan diri dari ledakan kembali ke planet dengan lega. Beerus dan Vegeta akhirnya berhenti sejenak, terengah-engah sambil saling menatap. Beerus tersenyum dan mengakui bahwa Vegeta bukan pejuang biasa. Dan memang Vegeta memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi dewa penghancur sejati. Vegeta menjawab bahwa dia sudah menjadi salah satunya, tapi tetap terasa menyenangkan bagi harga dirinya mendengar pujian seperti itu dari seseorang seperti Beerus. Keduanya akan melanjutkan, tapi kemudian Whis berteriak agar Beerus melihat planetnya. Baru sekarang Beerus melihat kehancuran yang telah terjadi dan dia terkejut menyadari bahwa seluruh planetnya hancur berantakan. Dia menjadi marah dan meneriaki Vegeta, mengatakan bahwa dia akan membayar atas apa yang dia paksa lakukan. Vegeta membalas bahwa Beerus tidak berhak mengeluh karena dialah yang bertanggung jawab atas kehancuran planetnya di masa lalu. Namun pada saat itu Goku mengejutkan semua orang dengan tiba di belakang Vegeta, menyentuh bahunya dan kemudian memindahkan mereka pergi. Beerus menjadi marah dan bertanya kepada Whis kemana mereka pergi. Tapi Whis hanya memberi isyarat yang menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Goku dan Vegeta berteleportasi ke planet yang sunyi. Vegeta bertanya kepada Goku kemana dia membawanya, dan Goku menjawab bahwa dia mengirim energinya ke sini dan membawa mereka ke lokasi ini. Rupanya tidak ada kehidupan cerdas di planet ini. Tapi Goku merasakan ki dari beberapa hewan atau serangga yang dalam keadaannya saat ini sudah cukup baginya untuk memindahkan mereka ke sini. Vegeta sangat marah dan dia kembali ke bentuk base-nya. Dia bertanya mengapa Goku mencegahnya melanjutkan pertarungan. Goku membalas bahwa dia dan Beerus menganggap pertarungan itu begitu serius dan mereka seharusnya fokus mencari tahu apa yang telah terjadi, bukan membunuh teman mereka. Wah, kalau sampai Vegeta membunuh Beerus, Vegeta mungkin sudah menjadi God Killer seperti Vegito ya. Di sini, Vegeta berkata bahwa dia akan membunuh Beerus hanya untuk memberinya pelajaran. Tapi Goku membalas bahwa tidak ada cara baginya untuk mengetahui hal itu, karena entah mengapa Beerus ini tampak berbeda dari yang mereka kenal. Beerus ini tampak lebih kuat dan Goku yakin bahwa Beerus tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan itu. Jika dia dan Vegeta terus bertarung, mereka akan menganggapnya semakin serius dan sampai pada titik saling membunuh atau menghancurkan seluruh alam semesta. Goku dengan bercanda mengatakan bahwa Vegeta dan Beerus cukup mirip. Keduanya sangat temperamental dan sombong, selalu menganggap segala sesuatunya selalu serius. Vegeta dengan enggan setuju dengan Goku dan mengatakan bahwa Beerus yang baru saja dia hadapi ini berbeda dari Beerus yang dia kenal. Beerus ini tidak hanya menggunakan kekuatan yang cukup dalam pertarungan itu untuk melampaui kekuatan penuh Beerus yang dia kenal, jadi dia tidak bisa mengatakan apakah dia lebih kuat atau tidak. Tapi apa yang bisa dia katakan dengan pasti adalah bahwa Beerus ini memiliki teknik bertarung yang jauh lebih halus.
Vegeta berkomentar, rasanya seolah-olah virus yang dia kenal adalah versi Karatan dibandingkan dengan virus yang baru saja dia hadapi. Goku menyarankan jika virus ini telah meningkatkan teknik tempurnya dibandingkan dengan virus yang mereka kenal, itu mungkin karena dia punya waktu untuk melakukannya. Ini bisa berarti bahwa mereka entah bagaimana telah dipindahkan ke masa depan. Vegeta merasa itu tidak mungkin terjadi karena jika ini adalah versi masa depan dari virus, dia masih akan mengenal mereka. Namun di sisi lainnya, Vegeta juga setuju dengan Goku bahwa mereka mungkin berada di timeline lain seperti timeline Trunks masa depan. Goku berkata mereka bisa pergi ke bumi karena di sana mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang banyak hal. Vegeta setuju dan berkata itu ide yang bagus. Goku dan Vegeta fokus sejenak melacak lokasi planet bumi dan kemudian memindahkan mereka ke sana. Nggak butuh waktu lama, Goku dan Vegeta tiba di planet bumi, khususnya di rumah Bulma. Melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa rumah Bulma tidak tampak berbeda dari apa yang mereka ketahui. Tapi, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka berdua sangat terkejut. Berjalan melewati taman di rumah itu adalah Yamcha dan juga Bulma. Dan bukan itu saja, mereka berpelukan seperti pasangan. Wah, apakah mereka sedang berselingkuh? Melihat hal ini, Vegeta benar-benar membeku sejenak, tampak seolah-olah ini seperti ilusi. Tapi, pada saat berikutnya, Vegeta meledak dalam kemarahan saat dia berteriak pada Yamcha dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan tangannya dari Bulmanya. Suaranya begitu menggelegar sehingga membuat seluruh tempat itu gemetar. Yamcha dan Bulma terkejut karena mereka tidak menyadari ada orang lain di sana. Yamcha dan Bulma bertanya siapa mereka, tapi Vegeta lah yang ingin mengajukan pertanyaan itu. Dia ingin tahu mengapa mereka bersama seperti itu. Yamcha mengatakan bahwa Bulma adalah istrinya dan ini adalah rumah mereka. Dan dia juga mengatakan bahwa merekalah yang salah dalam situasi ini, sehingga mereka tidak seharusnya mengajukan pertanyaan. Mendengar bahwa Yamcha dan Bulma adalah pasangan, Goku dan Vegeta bahkan lebih terkejut dan kemarahan Vegeta tampak meningkat juga. Dia menyuruh Yamcha menjauh dari istrinya atau dia akan membuatnya menghilang dalam sekejap. Goku minta Vegeta untuk tenang, tapi dia menolak melakukannya. Dia hanya ingin membunuh Yamcha sekarang juga. Di sini, Lord Yamcha menunjukkan senyuman bangga pada Vegeta. Dan sambil membusungkan dada dalam kepercayaan diri, dia mengatakan bahwa mereka tidak tahu dengan siapa mereka bicara. Yamcha tegaskan mereka sedang bicara dengan Lord Yamcha, salah satu pahlawan besar bumi. Tapi, Vegeta tahu bahwa Yamcha hanyalah pahlawan di neraka yang merupakan tempat dia akan mengirimnya sekarang. Tanpa ragu, dia menembakkan ledakan energi pada Yamcha yang lengah oleh serangan mendadak itu. Namun, sebelum tragedi terjadi, Goku mengarahkan satu tangan ke arah tombak energi dan kemudian mengarahkan tangan lainnya ke langit. Saat dia melakukan itu, energi Vegeta menghilang dari sana hanya untuk muncul kembali di langit dan akhirnya meledak. Kekuatan ledakan itu mengguncang seluruh tempat, membuat Yamcha dan Bulma benar-benar ketakutan. Goku memarahi Vegeta, mengatakan bahwa Vegeta bisa menghancurkan seluruh rumah Bulma dengan kekuatannya dan bahkan bisa membunuh Bulma juga. Vegeta tampak menyesali apa yang telah dia lakukan, tapi membenarkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan amarahnya. Yamcha berkata bahwa mereka akan membayar untuk itu, dan dia kemudian mulai memusatkan kekuatannya saat dia melepaskan aura energi. Goku dan Vegeta terkejut karena mereka menyadari bahwa kekuatan Yamcha benar-benar luar biasa dibandingkan dengan yang mereka ketahui. Goku bertanya bagaimana Yamcha menjadi begitu kuat, dan dia menanggapi dengan mengatakan bahwa dia memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasinya. Dan kemudian dia mengancam keduanya, mengatakan bahwa mereka akan membayar karena menyerang rumahnya seperti itu. Yamcha menegaskan dia akan mulai dengan Vegeta dan menerjangnya dalam penerbangan rendah, mengatakan bahwa dia akan mengambil nyawanya. Namun, Goku yang dengan cepat menyelesaikan situasi, kemudian bergerak di belakang Yamcha dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga Yamcha bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan dijatuhkan dengan pukulan lembut di lehernya. Melihat suaminya dikalahkan dengan begitu mudah, Bulma menjadi benar-benar ketakutan dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Goku bercanda dan berkata bahwa terlepas dari Yamcha ini mungkin ribuan kali lebih kuat dari yang mereka kenal, dia tetap tidak sebanding dengan mereka. Goku juga mengatakan bahwa dia harus melakukannya demi keselamatannya sendiri karena Vegeta pasti akan mencabik-cabik orang itu jika Yamcha mendekat. Setelah membenarkan dirinya sendiri, Goku bertanya kepada Bulma apakah mereka bisa bicara sekarang, dan Bulma tidak punya pilihan selain setuju. Setelah apa yang terjadi, Bulma memanggil pejuang bumi lainnya
dan memintanya datang ke rumahnya. Tak lama kemudian, mereka semua ada di sana, berkumpul di sekitar meja besar di taman. Selain Goku, Vegeta, Bulma, dan Yamcha, Krillin, Tenshinhan, dan Piccolo juga hadir. Goku dan Vegeta menjelaskan situasinya kepada semua orang, memberitahu mereka bahwa mereka rupanya sekarang ada di timeline lain. Tapi, di dunia ini banyak hal yang berbeda. Setelah menjelaskan cerita mereka kepada semua orang, mereka meminta yang lain untuk menceritakan apa yang terjadi di bumi selama ketidakhadiran mereka. Di dunia ini, Goku tidak pernah tiba di planet bumi, sehingga mereka tidak tahu keberadaannya di dunia ini. Bulma juga pergi mencari bola naga. Dalam perjalanan itu, dia bertemu Yamcha dan mereka jatuh cinta, lalu akhirnya menikah. Goku bertanya bagaimana dia mendapatkan bola naga bintang 4 jika Goku tidak ada di sana untuk memberikannya pada Bulma. Dan Bulma menjelaskan bahwa Son Gohan sangat baik dan memberinya bola naga itu. Goku kemudian ingat bahwa dialah yang membunuh kakeknya. Jadi jika dia tidak pernah datang ke bumi, Son Gohan akan hidup pada saat Bulma mencari bola naga. Bulma mengatakan bahwa di dunia ini Son Gohan meninggal beberapa tahun yang lalu dan kematiannya alami karena usia tua. Di dunia ini, Krillin juga menjadi murid Master Roshi dan mereka berpartisipasi dalam turnamen bela diri ke-21 di mana Master Roshi menyamar sebagai Jackie Chun dan menjadi juara. Red Ribbon Army juga berusaha mendominasi dunia dan hampir berhasil. Tapi, Master Roshi, Krillin, dan Yamcha bergabung untuk mengakhiri organisasi jahat itu. Beberapa waktu kemudian, turnamen bela diri dunia ke-22 berlangsung dan Tenshinhan adalah pemenangnya. Tapi, dia diyakinkan oleh Master Roshi untuk menjadi orang yang lebih baik dan melepaskan rencananya menjadi pembunuh. Setelah turnamen, Raja Piccolo dan anak buahnya memulai rencana mereka dan mereka bahkan membunuh Krillin, Choju, dan juga Master Roshi. Tapi, Yamcha dan Tenshinhan berlatih keras dan mereka mendapat bantuan dari Son Gohan yang ingin bertarung meskipun sudah pensiun karena dia ingin membalas kematian gurunya. Di saat Yamcha dan Son Gohan menangani anak buah Piccolo, Tenshinhan berhasil mengalahkan Raja Iblis Piccolo dengan Mapuba yang dia pelajari dari menonton Master Roshi. Beberapa tahun kemudian, putra Raja Piccolo muncul di turnamen bela diri ke-23, tapi Kami-sama yang meramalkan hal ini memanggil Tenshinhan, Yamcha, dan Krillin untuk berlatih di istana kami beberapa tahun sebelumnya. Ketika Piccolo Junior tiba untuk menghadapi mereka, ketiganya bergabung dan mengalahkannya. Goku bertanya bagaimana Piccolo selamat dari pertarungan itu, karena di dunianya dialah yang membiarkannya hidup. Piccolo menjelaskan bahwa pejuang bumi tidak ingin membunuhnya pada saat itu karena mereka tidak ingin Kami-sama mati juga. Namun, setelah dia dikalahkan dalam turnamen, Kami-sama menggunakan Mapuba untuk menyegelnya dan mereka memenjarakannya selama bertahun-tahun. Vegeta bertanya apakah mereka bertemu Saiyan di dunia ini dan mereka menjawab tidak. Vegeta mengharapkan jawaban itu karena jika Goku tidak pernah tiba di bumi, itu mungkin karena dia tidak dikirim ke sana. Jadi, Raditz tidak punya alasan untuk datang ke planet bumi dan akibatnya tidak juga Vegeta ataupun apa. Mengetahui bahwa Saiyan tidak muncul di dunia ini, Goku menyimpulkan bahwa mereka mungkin juga tidak pergi ke planet Namek. Karena alasan mereka pergi ke sana adalah untuk membangkitkan rekan-rekan mereka yang gugur dari invasi Saiyan. Z-Factor membenarkan kecurigaan Goku, mengatakan bahwa mereka tidak pernah pergi ke tempat bernama Namek. Goku bertanya lagi apakah mereka punya masalah dengan android dan mereka menjawab benar. Mereka menjelaskan setelah mereka menghancurkan pita merah, sisa dari organisasi itu bernama Dr. Gero menciptakan android yang luar biasa kuat untuk mengalahkan mereka. Vegeta bertanya bagaimana mereka berhasil mengalahkan android ini karena di dunia mereka persaingan sangat krusial bagi kemenangan itu. Mereka menjelaskan ketika android menyerang dan mereka menyadari tidak akan bisa mengalahkan mereka, Kami-sama memberitahu mereka tentang ruangan hiperbolik di mana mereka semua berlatih di sana selama berhari-hari yang setara dengan bertahun-tahun. Bahkan dengan semua latihan itu, mereka tetap tidak akan bisa melampaui android. Tapi, Kami-sama memutuskan untuk mengorbankan kehidupannya sendiri dan bergabung dengan Piccolo dan kekuatan mereka meningkat pesat. Hingga saat Piccolo Junior terjebak, dia akhirnya dibebaskan untuk tujuan ini dengan Kami-sama bersemayam di dalam tubuhnya. Piccolo mempertahankan kesadarannya tapi juga mewarisi beberapa kepribadian Kami-sama yang lebih tenang. Piccolo menjadi cukup kuat untuk menghadapi android, jadi yang lain hanya mendukungnya dalam pertempuran. Dengan upaya gabungan semua orang, mereka berhasil mengalahkan android 17 dan 18.
Tapi Goku mengatakan itu tidak masuk akal karena jika Piccolo tidak pernah pergi ke Namex di dunia ini, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Android 17 dan 18. Dia tidak akan meningkatkan kekuatannya jika tidak bergabung dengan Nel. Jadi jika cuma bergabung dengan kami sama saja, tidak akan cukup untuk menandingi Android. Tapi Vegeta mengingatkan Goku bahwa di masa depan Trunks, Android 17 dan 18 jauh lebih lemah daripada di timeline mereka. Mungkin itu juga yang terjadi di timeline ini dan mungkin mereka bahkan lebih lemah daripada Android di masa depan Trunks. Karena tanpa keberadaan Goku di dunia ini, hal-hal mengikuti jalur yang berbeda. Dr. Gero menciptakan Android yang cukup kuat untuk mengalahkan penduduk bumi, bukan seseorang yang lebih kuat seperti Goku. Setelah mendengar teori Vegeta, Goku sontak setuju. Goku menyebutkan bahwa di dunianya Krillin menikahi Android 18 dan bertanya mengapa itu tidak terjadi di dunia ini. Krillin menjawab dengan nada meremehkan bahwa dia tidak akan pernah menikahi seseorang seperti dia karena dia begitu jahat. Tapi Vegeta memiliki pertanyaan besar, yaitu bagaimana mereka menangani Majin Buu. Vegeta tahu Majin Buu sangat kuat waktu itu dan kekuatannya jauh di luar jangkauan Piccolo atau penduduk bumi manapun. Mereka menjelaskan bahwa beberapa waktu sebelum Majin Buu tiba, Kaioshin tiba di bumi dan memperingatkan mereka tentang rencana Babidi. Jadi, mereka dibawa ke planet Kaioshin Agung untuk berlatih di sana. Seorang Kaioshin tua dipanggil untuk membantu latihan mereka. Dewa tua ini melakukan ritual untuk membuka potensi tersembunyi mereka, membuat mereka menjadi luar biasa kuat. Di antara mereka, Piccolo menjadi yang terkuat dan bahkan belajar cara mengubah bentuknya. Goku menanyakan, bukankah Kaioshin tua terjebak di dalam pedang Z? Dia bertanya apakah mereka juga mematahkan pedang itu seperti yang dilakukan oleh Gohan. Tapi mereka mengatakan tidak ada Kaioshin yang terjebak di dalam pedang manapun, karena dia hanya hidup normal. Goku dan Vegeta menyimpulkan bahwa di dunia ini virus tidak pernah menyegel Kaioshin tua di dalam pedangnya. Yang lain terus menceritakan kisah mereka, menyebutkan bahwa setelah peristiwa yang melibatkan Babidi, bumi telah damai selama bertahun-tahun ini. Namun mereka tidak pernah berhenti berlatih karena mereka tidak pernah tahu kapan bahaya berikutnya mungkin muncul. Goku dan Vegeta merenungkan hal ini dan menyimpulkan bahwa masuk akal jika tidak ada hal lain yang terjadi di planet ini. Jika Saiyan tidak ada di bumi, virus Frieza dan Moro tidak akan pergi ke bumi, dan alam semesta ketujuh tidak akan terhapus selama turnamen kekuatan juga. Karena turnamen itu hanya terjadi karena Goku membawa Zeno masa depan ke garis waktu mereka. Dan dari percakapannya dengan kedua Zeno itulah ide turnamen muncul. Goku bertanya apakah kedua android bernama Gamma 1 dan Gamma 2 menyebabkan masalah di planet ini. Tapi mereka menjawab tidak pernah. Pada saat itu, Vegeta menyadari bahwa peristiwa ini belum terjadi di timeline ini dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Mereka diberitahu bahwa android bernama Cellmax diciptakan saat mereka jauh dari bumi. Tapi di dunia ini Cell bahkan tidak pernah ada. Terlepas dari semua penjelasan yang mereka terima dari para pejuang bumi, Goku dan Vegeta masih sangat penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Frieza dan mengapa Goku tidak dikirim ke planet itu. Vegeta mengatakan bahwa Goku dikirim ke bumi saat penghancuran planet Vegeta. Jika dia tidak tiba, itu berarti dia mati saat penghancuran planet atau planet itu tidak dihancurkan. Mereka ingin sekali tahu apa yang terjadi, makanya Vegeta menyarankan Goku pergi ke sana karena dia tahu lokasi planet itu. Vegeta menggunakan Sun Kanido untuk membawa Goku ke sana. Ketika dua orang itu tiba-tiba menghilang dari meja, semua orang yang hadir terdiam karena mereka pergi begitu saja secara acak, seperti saat mereka tiba. Keheningan yang membingungkan dan canggung tetap ada bagi semua orang di sana. Goku dan Vegeta berteleportasi ke lokasi planet Vegeta, dan yang mengejutkan mereka, planet itu masih ada di sana. Vegeta tersenyum melihat planet asalnya dan berkata dia pikir dia tidak akan pernah melihat tempat itu lagi dalam hidupnya. Goku berkata dia juga tidak pernah menyangka akan mengunjungi tempat itu suatu hari nanti. Dan kemudian bertanya kepada Vegeta apa yang mungkin terjadi sehingga planet itu masih ada di dunia ini. Vegeta secara alami menyimpulkan bahwa Frieza tidak menghancurkan planet itu karena suatu alasan. Mungkin dia tidak ada di dunia ini atau mungkin seseorang mengalahkannya di masa lalu. Dia mengatakan untuk menemukan jawabannya, mereka harus menemukan versi mereka sendiri di dunia ini atau mungkin ayahnya.
Tapi sebelum mereka bisa melakukannya, mereka menyadari sekelompok orang mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu adalah sekelompok pejuang Saiyan. Kelompok tentara itu mencapai dan mengepung mereka. Mereka mengatakan radar mereka mendeteksi dua kedatangan mendadak di planet ini dan mereka datang untuk menyelidikinya. Vegeta merasakan ki para prajurit dan terkejut menemukan bahwa tingkat kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada rata-rata tingkat kekuatan tentara Saiyan di dunia mereka. Dia berkata masing-masing pria ini lebih kuat daripada dirinya saat menyerang bumi. Dan pada saat itu, dia sudah lebih kuat dari Saiyan manapun yang dia kenal sebelum penghancuran planet Vegeta. Dia bertanya-tanya mengapa para Saiyan di dunia ini begitu kuat. Tentara Saiyan itu jelas menyadari penampilan mereka dan bingung dengan kemiripan keduanya dengan Raja Vegeta dan Kakarot. Mendengar kata-kata mereka, Goku dan Vegeta menyadari bahwa di dunia ini Vegeta adalah Raja Planet dan Kakarot rupanya adalah sosok yang terkenal juga. Namun, meski mengenali wajah mereka, para prajurit itu tidak akan ramah dan mengatakan bahwa mereka tidak mungkin Raja Vegeta atau Kakarot karena keduanya berada di kastil raja. Merekalah yang mendeteksi invasi di radar dan memerintahkan para penyerang ditangkap. Dengan kata lain, kedua orang yang berdiri di hadapan mereka ini hanyalah penipu. Vegeta sontak menjadi jengkel karena sudah disebut penipu. Tapi dia mencoba mengabaikannya dan meminta mereka untuk dibawa ke hadapan raja untuk berbicara. Namun, para prajurit itu mengatakan dia tidak dalam posisi untuk memberi perintah dan mereka hanya akan membawanya ke hadapan raja setelah mematahkan beberapa tulang mereka. Vegeta yang makin kesal menyuruh cacing-cacing ini untuk tahu diri. Dia menjentikan udara dan hanya dengan tekanan dari jentikan Vegeta, salah satu tentara Saiyan pingsan. Membuat yang lain sangat terkejut dengan itu. Para prajurit kini menjadi marah dan menyadari bahwa kedua orang ini kuat. Jadi, mereka mengatakan akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Setelah mereka menyatakan hal itu, yang membuat Goku dan Vegeta sangat terkejut, semua tentara Saiyan di sekitarnya bisa berubah menjadi Super Saiyan. Goku dan Vegeta benar-benar tercengang dan bertanya-tanya bagaimana tentara biasa ini bisa menjadi Super Saiyan. Salah satu prajurit yang tidak sabar memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia terbang ke arah Vegeta dan melayangkan pukulan ke wajahnya. Tapi yang membuat prajurit itu ngeri dan teman-temannya terkejut, tangannya patah saat membentur tubuh Vegeta. Vegeta menjadi semakin marah karena cacing-cacing ini berani menyentuhnya seperti itu. Saat dia melepaskan kekuatannya, menyebabkan semua orang di sekitarnya terpental. Dia meneriaki mereka untuk tidak sombong hanya karena bisa berubah menjadi Super Saiyan. Setelah terpental oleh pelepasan energi Vegeta, tentara Saiyan itu tergeletak di tanah, terkejut oleh kekuatan yang ditunjukkan pria ini. Tapi kemudian mereka menyadari kedatangan orang lain yang mendekat dari belakang Goku dan Vegeta. Orang itu menyuruh mereka untuk melepaskan anak buahnya. Saat mereka berbalik untuk melihat siapa itu, mereka sontak terkejut. Itu adalah Bardock yang di sini disebut sebagai jenderal. Jenderal Bardock memberitahu anak buahnya untuk tidak khawatir, karena dialah yang akan menangani kedua penyerbu ini. Dan setelah itu, Bardock berubah menjadi Super Saiyan 2. Hal ini juga mengejutkan Goku dan Vegeta saat Goku menjulurkan tangannya ke arah ayahnya dalam gerakan menenangkan. Bardock sang jenderal Saiyan melepaskan gelombang energi yang kuat ke arah mereka. Setelah bentrokan serangan mereka sebelumnya, Goku dan Vegeta dipindahkan ke timeline yang sangat aneh, di mana planet Vegeta tidak hancur. Akankah mereka bisa meyakinkan Bardock dan Saiyan lainnya tentang kesalahpahaman ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.